Jadi kalau Anda baca Quran di Ramadan, ya, maaf ya, walaupun baru satu huruf nih, satu huruf, ya, Qaf 100. Tapi kalau Anda baca saat bersamaan dengan malam Al-Qadar, Qaf 100 kali 83 tahun tanpa henti. Berapa? Nah, makanya rumus yang pertama, perhatikan, maka turunlah kemudian keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Al-Bukhari, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, nomor hadis 3220. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Allahu Akbar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lembut perangainya, paling halus budi pekertinya, paling baik orang, paling mulia sifatnya. Saya sudah sampaikan hadis ini pertemuan lalu. Dan kalau datang Ramadan maka bertambah lagi kemuliaan beliau, kelembutan beliau, dan kebaikan-kebaikan beliau. Terkhusus ketika datang malaikat Jibril setiap malam kepada beliau, setiap malam datang. Apa yang dilakukan? Maka Nabi kemudian belajar Al-Quran, mengecek, dibacakan. Maka para ulama sepakat bulan Ramadan tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Maka semua muslim yang akan memasuki Ramadan mesti punya agenda berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi agenda yang kedua dalam puasa itu setelah nomor 1, yang paling penting adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Ini poinnya. Maksudnya begini ya, lihat nih. Anda bayangkan, Al-Quran aja dipandang istimewa. Saking istimewanya Ramadan tidak akan lepas dari Quran. Malaikat semua takjub, penduduk langit bumi takjub, semuanya. Maka saking mulianya Ramadan itu diberkahi oleh Allah dengan turunnya Al-Quran. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan semua muslim kalau sudah masuk Ramadan, nabinya saja punya agenda dengan Quran, maka umatnya mesti lebih berhak memiliki agenda berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini bagian terakhir pembahasan kita di malam ini. Sekarang fokus. Pas ini belum selesai. Cara berinteraksi dengan Al-Quran, kalau kita keluarkan dari ayat dan hadis itu ada 3 cara. Cara pertama adalah apa yang disebut dengan qiraah. Qiraah. Memperbanyak bacaannya saja. Hanya membaca saja. Orangnya disebut dengan qari namanya. Baca. Jadi Anda memperbanyak bacaan tanpa fokus untuk menggali maknanya. Baca. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap Ramadan itu minimal sekali menghatamkan Quran. Maksudnya sekali. Dalam akhir hidupnya baru 2 kali. Di waktu kemudian di tahun itu beliau wafat. Ya, Nabi aja tiap Ramadan khatam Quran. Masa antum yang bukan Nabi nggak khatam? Baca. Imam Asy-Syafi'i setiap hari selain Ramadan 1 kali khatam sehari. Setiap hari. Ramadan sehari 2 kali khatam. Jadi selama Ramadan itu 60 kali khatam. Apa yang dikejar? Bukan hatamnya, bukan. Tapi sunnahnya untuk mengejar pahala di bulan Ramadan dengan bacaan Al-Quran. Di Qurannya mengagungkan Quran. Ramadan itu diagungkan dengan Al-Quran. Maka ketika ada orang berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah agungkan orang itu. Maka tolong rencanakan ya. Maka aplikasinya Ramadan tahun ini, antum cek. Ramadan tahun ini ambil yang batas maksimal, misalnya 30 hari. Maka 30 hari itu antum bikin target. Minimal misalnya, saya 1 hari saya bacakan 1 juz. Dari sekarang siapkan. Demi Allah saya katakan, dari sekarang latihan, siapkan. Bikin antum rencana, ada bacaan dalam sehari misalnya 1 hari 1 juz. Maka kalau selesai 30 hari berapa juz? 30 juz. Kalau yang pengen khatam 2 kali, 1 hari berapa juz? 2 juz. Demikian seterusnya. 1 juz itu nggak banyak teman-teman. Kalau antum merasa sibuk, ya misalnya Masya Allah ngejar dunia, silahkan. Dan nanti meninggal. 1 juz itu Al-Fatihah. Ini sudah hatam insya Allah. Tambah Al-Baqarah sampai 141.
7 sampai tambah 141 berapa? 148. Bagi 5 berapa? 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 Hah? 28. Ambillah yang paling cepat ya, dengan mengabaikan Al-Fatihahnya karena sudah hafal, ambillah 28. Ya. Sekarang perhatikan baik-baik. 28. 28 bagi 2 berapa? Cepat banget. 28. Nah, berapakah 28 dibagi berapakah menghasilkan 14? Nah, 28 dibagi 2 hasilnya 14. Ustadz, kenapa rumus ini? Nih, kalau per hari 1 juz, antum gak mau capek, cara baginya bagi 5 waktu sholat. Itu caranya. Subuh, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Rumusnya 24, 4, 3, 4. Maka subuh 28 ayat. Zuhur 28 ayat. Sampai dengan ke isya. Kalau nggak mau capek lagi, bagi 2 lagi. 14, 14. Sebelum subuh, setelah subuh. Bukankah kalau Ramadan antum bangunnya sebelum subuh? Nggak ada Ramadan orang bangun setelah subuh. Hampir nggak ada.